Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Lisa dengan nomor NPM 103210116, kelas A karyawan Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pancasila, dan kebetulan saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga ya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila ini secara harfiah berarti 5 prinsip ya. Dan dari 5 prinsip ini saya akan menjelaskan prinsip yang pertama atau sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini menganut dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu keberagaman dihormati dan diakui sebagai dasar moral dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghargai keadilan dan keadaban dalam hubungan bermasyarakat. Lalu sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yaitu mendorong persatuan dan kesatuan nasional, lalu menolak segala bentuk perpecahan dalam perpecahan bangsa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menganut paham demokrasi dan kedaulatan rakyat, dan keputusan itu diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan menjamin kesejahteraan dan kesamaan hak bagi seluruh warga Indonesia. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara ya, yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila ini tidak hanya menjadi dasar filsafat negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Pancasila ini bukan hanya sebagai norma-norma formal, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang harus diinternalisasi dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia, atau diaplikasikan ya ke dalam keseharian gitu. Lalu Pancasila ini dinyatakan juga dalam Piagam Jakarta ya pada tanggal 22 Juni 1945, dan kemudian dijadikan suatu dasar negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Nah, Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai prinsip dan tujuan-tujuan yang menjadi landasan suatu ideologi negara Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya yang berada di Indonesia. Nah, Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, suku, dan lain sebagainya. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku, adat, agama, culture atau budaya itu tersendiri. Lalu Pancasila juga sebagai dasar negara. Nah, berarti setiap Pancasila atau dasar negara ini yaitu setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia ini harus berlandasan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila itu harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam bentuk negara atau tatanan negaranya. Nah, Pancasila ini kan sebagai dasar negara ya, dan mempunyai kedudukan sebagai uh, dasar negara itu tersendiri. Yang pertama itu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, lalu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, lalu menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD ini untuk mewajibkan suatu pemerintah maupun penyelenggara pemerintah lainnya itu harus memelihara budi pekerti luhur yang bagus itu seperti apa. Nah, lalu dari kedudukan Pancasila ini
mempunyai beberapa dasar negara, yaitu ada ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa. Nah, di dalam dasar kedudukan Pancasila ini kan yang pertama itu ada dasar negara. Nah, kalau apabila dasar negara itu dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia ini, maka disebut juga ideologi bangsa gitu. Lalu apabila dasar negara sudah dihubungkan dengan ideologi bangsa itu, lalu dengan pegangannya, lalu dengan pedomannya, arahan dan petunjuk hidup bangsa, maka akan dijadikanlah pandangan hidup bangsa atau way of life atau jalan hidup. Nah, lalu Pancasila ini menjadi suatu dasar pemersatu. Nah, contohnya itu yang sudah saya jelaskan ya, kayak agamanya, sukunya, adat istiadatnya, kebudayaannya itu kan Indonesia itu sangat beragam ya. Maka dari itu Pancasila ini adalah sebagai dasar pemersatu gitu. Nah, Pancasila ini kan menjadi dasar pemersatu ya. Mengapa sih Pancasila ini menjadi dasar pemersatu? Menurut saya ini karena Pancasila ini mampu mengatasi perbedaan yang ada di masyarakatnya ya, dengan memiliki dasar yang sama dalam Pancasila, maupun warga atau masyarakat Indonesia ini kan memiliki latar belakang agama, suku, ras, budaya dan lain sebagainya itu kan beragam ya. Jadi masyarakat Indonesia ini harus dapat bersatu dalam semangat persatuan dan kesatuan melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan kita ini harus memiliki tujuan bersama untuk membangun negara yang adil, kesejahteraan dan berkeadaban mungkin ya. Dan ini pun sudah dijelaskan ya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Lalu ada beberapa pengaruh Pancasila terhadap negara. Nah, pengaruh yang pertama ini mungkin menjadi konsep negara republik, yaitu sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Yaitu sudah dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Lalu negara Indonesia ini berkedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ini menurut Undang-Undang Dasar juga. Dan hal tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia ini menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara demokrasi gitu, atau negara-negara komunis. Lalu apa saja sih tujuan negara? Nah, tujuan negaranya itu yaitu kekuatan, kekuasaan, kebesaran, keagungan gitu ya sebagai tujuan negara. Lalu ada kemerdekaan sebagai tujuan negara, dan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Nah, lalu yang saya akan jelaskan mungkin ya yang terakhir itu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di era reformasi ini Pancasila ini dianggap tabu karena seakan menyangkut era Orde Baru sebagai masyarakat melupakan nilai Pancasila dan terjadi penyimpangan atas hak asasi manusia dan demokrasi. Untuk itu, pendekatan itu harus sesuai lagi untuk menumbuhkan kesadaran berpancasila melalui pendekatan edukasi, aplikatif, fungsional, serta pendidikan multikultural gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Mohon maaf apabila penyampaian materi hanya terburu-buru dan kurang dalam penyampaian materinya. Mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.